Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Please come and play with me. I am so lonely. Aku Angel. Saat ini aku tinggal di salah satu kota di daerah Jawa Barat. Aku pindah ke kota kembang Bandung untuk menuntut ilmu di salah satu kampus ternama di kota itu. Saat pindah, aku pergi bersama ayahku. Ayah mengantarkan ke rumah kontrakan yang akan dihuni selama aku menuntut ilmu di sana. Di kontrakan itu aku tinggal bersama dua sepupuku yang juga kuliah di kampus yang sama denganku. Saudara pertamaku bernama Doni dan saudara kedua bernama Luna. Aku yang paling kecil di antara kita bertiga. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya sampai juga di kota Bandung. Ini adalah pertama kalinya aku tinggal jauh dari kedua orang tua. Jujur, perasaan itu benar-benar bercampur aduk. Setelah mobil terparkir, aku turun dari mobil dan mengambil barang bawaanku dari bagasi. Sambil membawa barang bawaanku, aku dan ayah menyusuri gang kecil. Setelah melewati beberapa rumah, sampailah kami di depan kontrakan tempat aku akan tinggal. Assalamualaikum. Kami mengucap salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang sudah terbuka. Waalaikumsalam, Mang, sahut Adoni dan Teh Luna. Udah sampai ya? Silakan masuk, Njol. Maaf ya keadaannya kayak gini, kata Teh Luna. Saat itu aku hanya tersenyum dan mengangguk sambil melihat ke sekelilingku. Rumah yang akan aku tinggali merupakan rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Itu aku maklumi karena budget yang aku miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangatlah terbatas. Tangga naik ke lantai 2 terbuat dari kayu. Menurutku tangga itu dibuat sedikit asal-asalan. Aku mendekati tangga dan melihat ke atas. Di sebelah kiri ada pintu kecil untuk keluar. Tempat itu dipakai untuk meletakkan jemuran dan talang air. Di sebelah kanan tembok terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan sedikit membungkukkan badan. Ruangan itu tepat berada di atas kamar tidurku yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Luna. Kamar Teh Luna kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Adoni lebih memilih kamar paling ujung, sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamarku dan kamar Teh Luna. Ruangan ini dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Aku masuk ke kamar untuk membenahi barang bawaanku. Kulihat ada beberapa noda lembab di dinding yang sebagian catnya terkelupas. Pantas aja terasa dingin. Temboknya memang lembab, begitu pikirku. Tapi ya udahlah, tempat ini lumayan nyaman kok. Hari sudah semakin sore. Ayah pun berpamitan pulang. Dengan berat hati, aku melepas kepergian ayah. Aku tidak tega karena ayah harus tinggal berdua dengan ibu. Aku anak terakhir dari 3 bersaudara. Kedua kakakku sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Sebagai anak bungsu, aku merasa berat untuk meninggalkan kedua orang tuaku di rumah. Singkat cerita, 1 bulan aku menempati rumah itu, aku tidak merasakan ada hal aneh. Atau mungkin aku mengabaikannya karena terlalu sibuk dengan kegiatan ospek dan persiapan kuliah. Aku bukanlah anak indigo, tapi terkadang aku bisa merasakan keberadaan makhluk lain. Saat itu aku terbangun dengan keadaan kamar yang sangat gelap. Aku memang terbiasa mematikan lampu kamar saat tidur.
karena aku tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Saat itu keadaan sekeliling rumah benar-benar gelap dan aku harus membiasakannya. Setelah nyawaku kumpul semua, aku baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarku mati. Biasanya kalau malam lampu itu dinyalakan, cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang sudah rapuh. Aku meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Saat kulihat HP-ku, ternyata ada telepon dan SMS masuk. Ternyata dua saudaraku memberi kabar bahwa mereka tidak bisa pulang malam ini karena harus menginap di kosan temannya untuk mengerjakan tugas kelompok. Artinya malam ini aku tidur sendirian di kontrakan. Aku melihat jam, hari sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Aku sedikit merinding dan berusaha untuk tidur kembali, tapi rasa kantukku benar-benar hilang. Aku memaksakan menutup mata, namun entah kenapa pikiranku melayang ke sana kemari. Seketika aku teringat, bukankah saat pulang aku membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Aku ingat betul jika tadi aku langsung masuk kamar untuk ganti baju dan tertidur. Aku tidak memadamkan lampu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang lampu itu padam? Aku berusaha tenang dan memastikan ingatanku tidak salah. Saat hendak bangun untuk menyalakan lampu kamar, tiba-tiba aku mendengar suara tawa dari balik pintu kamarku. Detak jantungku saat itu terasa berhenti. Seketika aku mengurungkan niatku untuk berdiri. Aku hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Aku diam dalam posisi waspada. Saat itu aku ragu apakah tadi benar-benar suara tawa seseorang atau hanya pendengaranku saja yang salah. Aku berusaha untuk fokus tapi tidak mendengar suara apa-apa lagi. Pelan-pelan aku kembali ke posisi tidur. Tiba-tiba ada yang membangunkanku. Aku tidak tahu itu apa. Yang pasti suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarku. Aku hanya berpikir jika itu hanya suara tikus. Tapi apa mungkin itu tikus? Belum selesai aku meyakinkan diri, aku mendengar suara lain yang membuat aku kaku sekaku-kakunya. Terdengar suara sesuatu diseret. Seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret berkeliling di ruangan depan kamarku. Sesekali suara itu mendekat ke arah kamarku dan ke arah kamar Teh Luna kemudian berputar lagi. Terdengar suara orang tertawa lirih dengan sangat jelas. Kali ini aku yakin, aku tidak salah mendengar suara-suara menyeramkan itu. Aku benar-benar ketakutan. Kututup seluruh badanku dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat keluar hingga membasahi bajuku. Saat itu aku berusaha membaca doa apapun yang aku ingat. Anehnya tidak satu pun yang lancar aku bacakan. Terbesit dalam pikiranku untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikiranku saat itu jika ruangan terang aku akan lebih tenang. Tapi di sisi lain aku merasa takut jika lampu dinyalakan aku malah akan melihat sosok menyeramkan yang sedang menggangguku. Entah berapa lama aku diam tidak bergerak. Suara-suara itu masih terdengar di sekelilingku. Aku tidak berani membuka selimut. Aku takut mereka akan muncul di depanku. Padahal kondisi saat itu pakaianku sudah basah kuyup dibanjiri oleh keringat. Mungkin karena badanku merasa lelah akhirnya aku tertidur. Aku terbangun saat azan subuh berkumandang. Untung suara-suara menyeramkan itu sudah hilang tidak terdengar lagi. Meski sedikit lega dengan suara orang yang berjalan kaki di gang menuju masjid untuk sholat subuh, tapi kejadian tadi membuatku ketakutan.
Itu momen pertamaku berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatap muka, tapi perkenalan itu sangat membekas hingga sekarang. Aku tidak menceritakan kejadian itu kepada dua saudaraku, karena aku sendiri takut jika harus menceritakan ulang pada mereka, sedangkan aku masih tinggal di rumah itu. Aku dan kedua saudaraku mengontrak di sana selama 1 tahun. Artinya, aku harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, aku hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil seperti barang berpindah tempat sendiri dan suara-suara aneh lainnya. Nah, itulah pengalaman seram pertamaku saat baru pindah ke kontrakan baru. Sekian dulu.